Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pada video sebelumnya, kakak sudah membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal, yaitu min. Nah, video kali ini kakak akan membahas ukuran pemusatan data tunggal, yaitu median dan modus. Pengertian median. Median itu adalah nilai tengah dari data setelah diurutkan. Cara menentukan median itu tergantung dari banyaknya data. Jadi cara menentukan median itu tergantung dari banyaknya data. Nah, jika jumlah datanya ganjil, maka mediannya itu terletak di tengah-tengah data tersebut. Jika jumlah datanya ganjil, maka mediannya itu pas terletak di tengah-tengahnya. Nah, jika jumlah datanya genap, maka mediannya itu adalah nilai rata-rata dari dua data di tengah. Jika genap, maka mediannya adalah nilai rata-rata dari dua data yang ada di tengahnya. Contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1. Tentukan median dari data-data berikut. Ini ada data untuk soal nomor A, lalu untuk soal nomor B. Nah, sekarang kita mengerjakan terlebih dahulu soal nomor A. Kembali lagi ke pengertian median tadi. Median itu adalah nilai tengah dari data setelah diurutkan. Maka yang kita buat pertama ini adalah kita mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Cara mengurutkannya supaya tidak ada angka yang dilupakan, maka yang pertama kita lihat itu adalah angka yang paling kecilnya. Angka yang paling kecil untuk soal nomor A ini itu adalah 5. Nah, ketika kita sudah menulis ini, maka kita mencoretnya di soal. Paham? Nah, setelah itu, angka setelah 5, karena kita mengurutkannya dari yang terkecil, setelah 5 berarti 6. Ini 6. Ya, ini 6, kita tulis, maka yang di atas kita coret. Apakah ada 6 lagi? Ya, ada 6. Jadi ada 26. Setelah itu, angka berapa lagi? Ya, angka 7. Ya, yang ini kita coret. 7, yang ini kita coret. Setelah itu, angka berapa lagi? Ya, angka 8. Angka 8 hanya 1. Lalu, angka 9. Angka 9. Ini angka 9-nya ada 2. Yang terakhir itu adalah angka? Iya, angka 10. Nah, sekarang kita lihat di atas. Semua angkanya sudah dicoret. Itu berarti angkanya sudah diurutkan. Setelah mengurutkan, maka pekerjaan selanjutnya adalah menghitung ada berapa banyaknya data ini. Ini ada berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, banyaknya data itu bernilai genap atau ganjil? Iya, dia bernilai ganjil. Tadi kalau misalnya datanya bernilai ganjil atau jumlah datanya ganjil, maka mediannya itu terletak di tengah-tengah. Maka mediannya itu ada di tengah-tengah. Ya, ini ada 4 nilai di depan, ini 4. Maka mediannya itu ada di tengah-tengah, yaitu 7. Jadi mediannya adalah 7. Setelah itu soal B. Yang pertama tadi kita mengurutkan apa? Ya, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, sekarang kita cari angka yang paling kecil. Ya, angka yang paling kecil itu adalah 6. Nih, kakak tulis 6. Lalu kita lihat ada berapa 6 di sini? Ya, 6-nya ada 2. Jadi 6. Setelah itu 7. 7, ini 7. 1. Ini yang 7 yang kedua. Ya, 7 yang ketiga. Lalu ya 7 yang keempat. Selanjutnya itu adalah 8. Ini 8-nya ini 8 yang pertama, 8 yang kedua, ya 8 yang ketiga. Setelah itu, setelah 8 itu adalah 9.
9, ini 9 yang pertama, lalu 9 yang kedua. Berikutnya itu adalah 10. 10 ini hanya 1. Nah, setelah diurutkan datanya, kita pastikan lagi dulu, lihat di soal lagi. Oh, ini tidak ada angka yang tersisa. Maka data yang ini kita sudah mengurutkannya secara benar. Setelah itu, kita menghitung ada berapa banyaknya data ini. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi banyaknya data itu ada 12. Kalau banyaknya data ada 12, maka jumlah data ini berjumlah genap. Tadi untuk mencari median jika datanya berjumlah genap, maka caranya adalah nilai rata-rata dari dua data di tengah. Maka kita mencari nilai rata-rata dari dua data di tengah. Kita buat yang ini, cari rata-rata dari dua nilai di tengah. Yang ini ada 5, ini ada 5. 5 ke sini, 5 yang ke sananya. Jadi dua data di tengah itu adalah 7 dan 8. Maka mediannya itu adalah rata-rata dari 7 dan 8. Jadi rata-ratanya atau mediannya itu sama dengan 7 tambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8 itu berapa? Iya, 15 bagi 2 dapat berapa? Iya, 7,5. Jadi di sini bisa lihat perbedaannya. Kalau misalnya jumlah datanya bernilai ganjil, maka tinggal ambil mediannya itu adalah nilai tengah dari data tersebut. Tapi kalau misalnya jumlah datanya bernilai genap, ini genap, maka mediannya itu adalah rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah. Yang ini tadi ganjil, yang ini genap. Soal A-nya berjumlah ganjil, soal B berjumlah genap. Median data tunggal pada distribusi frekuensi itu sama dengan median data tunggal yang biasa. Jadi pengertian median itu adalah nilai tengah setelah data tersebut diurutkan. Nah, begitu juga pada distribusi frekuensi. Cara mencari median pada distribusi frekuensi, ini kakak misalkan banyaknya datanya itu adalah N. Lalu, jika N-nya bilangan ganjil atau banyaknya datanya bernilai ganjil, maka mediannya itu terletak tepat di tengah. Atau untuk mencari mediannya pada distribusi frekuensi, itu adalah nilai ke N tambah 1/2. Ini untuk N bilangan ganjil. Nah, kalau misalnya N bilangan genap, maka untuk mencari mediannya itu adalah nilai rata-rata dua data di tengah. Atau kalau pada distribusi frekuensi untuk mencari mediannya itu adalah nilai ke N tambah 1 tambah nilai ke N/2 tambah 1 bagi dengan 2. Nah, untuk lebih paham, simak contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1. Tentukan median pada daftar frekuensi berikut. Ini tabel frekuensinya. Nah, untuk mencari median, itu yang pertama yang kita mencari itu adalah banyaknya data pada tabel ini. Yang pertama itu adalah banyak data. Banyak data pada tabel ini itu adalah jumlah frekuensinya. Banyak datanya itu sama dengan jumlah frekuensi. Nih, cara membaca tabel ini. Nilai 4 itu ada 2 orang siswa atau 2 orang siswa mendapat nilai 4. 4 orang siswa mendapat nilai 5. 5 orang siswa mendapat nilai 6.
5 orang siswa mendapat nilai 7 dan seterusnya. Jadi banyaknya data atau banyaknya siswa itu sama dengan jumlah frekuensi. Nah, tadi banyaknya data itu adalah jumlah frekuensi. Nah, sekarang kita jumlahkan frekuensinya. Ini 2 ditambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 9 tambah 4 ditambah dengan 4. Ini berapa hasilnya? Iya, 33. Banyaknya data itu sama dengan N. Jadi N kita sudah dapat 33. Lalu berikutnya kita lihat ini N. N ini bernilai ganjil atau bernilai genap? Iya, N ini bernilai ganjil. Sesudah ini kita mencari apanya sudah? Iya, median. Tadi ada 2 cara mencari median tergantung dari banyaknya data. Nah, banyaknya data atau N-nya kita tadi itu adalah ganjil. Nah, untuk median yang bernilai ganjil, itu cara mencarinya adalah nilai ke N tambah 1/2. Untuk mencari median yang bernilai ganjil itu adalah nilai ke N tambah 1/2. Atau mediannya itu sama dengan nilai ke N. N-nya di sini berapa? Iya, kita sudah cari N-nya adalah 33. Jadi di sini 33 tambah 1/2. Nah, mediannya itu sama dengan nilai ke 33 tambah 1 itu berapa? Ya, 34 bagi 2. Maka mediannya itu sama dengan nilai ke 34 bagi 2 itu adalah 17. Jadi mediannya pada tabel frekuensi ini itu adalah nilai ke-17. Selanjutnya kita mencari nilai ke-17 pada tabel ini itu adalah berapa. Nah, cara mencari nilai ke-17 itu, di sini kakak akan tambah 1 baris. Nama barisnya itu adalah nilai ke. Yang pertama, untuk mencari nilai ke. Di sini datanya sudah diurutkan. Ingat, median itu adalah nilai tengah setelah datanya diurutkan. Di sini datanya ini sudah diurutkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah nilainya. Nah, nilai 4 itu adalah data pertama sampai data yang kedua. Nilai 4 itu berada pada data pertama sampai data yang keduanya. Lihat di frekuensinya. Lalu nilai 5 itu adalah data ketiga atau nilai ketiga sampai dengan nilai ke-6. 6 didapat dari 2 tambah 4. Lalu 6 itu adalah nilai ke-7 sampai ke 6 tambah 5. Itu berapa? Iya, 11. Selanjutnya 7 itu adalah nilai ke-12 sampai ke 11 tambah 5. Itu berapa? Iya, 16. Nilai 8 itu adalah nilai ke-17 sampai dengan 16 tambah 9. Berapa 16 tambah 9? Iya, 25. Lalu nilai 9 itu adalah nilai ke-26 sampai dengan 25 tambah 4. Itu berapa? Iya, 29. Lalu nilai 10 itu adalah nilai ke-30 sampai dengan 29 tambah 4. Itu berapa? Iya, 33. Jadi kita sudah dapat nilai ke masing-masing nilainya. Tadi median itu adalah nilai ke-17. Nah, sekarang kita tinggal lihat ini. Nilai ke-17-nya itu, ini nilai ke-17 itu adalah nilai 8.
nilai ke-17 itu adalah nilai 8. Maka median dari daftar frekuensi ini itu adalah 8. Contoh soal nomor 2. Tentukan median pada daftar frekuensi berikut. Ini tabel frekuensinya, yang ditanyanya adalah median. Nah, untuk mencari median tadi, yang pertama yang kita cari itu adalah banyaknya data. Banyak data itu sama dengan jumlah frekuensi. Banyak data itu sama dengan jumlah frekuensi. Nah, kita tinggal jumlahkan ini frekuensinya. Ini 2 ditambah 5 ditambah 6 tambah 12 ditambah 11 tambah 8 ditambah 6. Ini berapa hasilnya? Iya, 50. Jadi banyaknya data atau N-nya sama dengan 50. Nah, N50. N50, 50 ini bernilai genap atau ganjil? Ya, dia bernilai genap. Ini N-nya bernilai genap. Maka untuk mencari mediannya, ini kita gunakan yang ini. Ini mediannya itu sama dengan nilai ke N per 2 ditambah dengan nilai ke N per 2 ditambah 1 per 2 lagi. Mediannya sama dengan, ini kita masukkan nilai N-nya. Ini nilai ke N-nya. N-nya berapa? Ya, 50. Ini 50 per 2 ditambah dengan nilai ke 50 per 2 tambah 1 bagi dengan 2. Jadi mediannya itu sama dengan nilai ke 50 bagi 2. Itu berapa? Iya, 50 bagi 2 itu adalah 25. Jadi ini nilai ke 25 ditambah dengan nilai ke 50 per 2. Itu tadi 25, berarti nilai ke 25 tambah 1 dibagi 2. Maka mediannya itu sama dengan nilai ke 25 ditambah dengan nilai ke 25 tambah 1. Ini berapa? Iya, 26. Berarti nilai ke 26 bagi dengan 2. Nah, setelah itu kita mencari berapa nilai ke 25 dan nilai ke 26 pada tabel frekuensi yang ini. Untuk mencari nilai ke-25 dan nilai ke-26, di sini kakak tambah 1 baris. Di tabel ini kakak kasih nama dia dengan nilai ke. Nah, nilai ke untuk yang pertama, 3 itu adalah nilai ke 1 sampai 2 atau data pertama sampai data yang keduanya. Lalu 4 itu adalah nilai ke-3 sampai ke 2 ditambah 5. Itu berapa? Iya, 7. Berikutnya 5 itu adalah nilai ke-8 sampai dengan 7 tambah 6. Itu berapa? Iya, 13. Lalu berikutnya 6 itu adalah nilai ke-14 sampai ke 13 ditambah dengan 12. Berapa 13 tambah 12? Iya, 25. Lanjut, 7 itu adalah nilai ke-26 sampai ke 25 ditambah dengan 11. Itu berapa? Iya, 36.
Lalu 8 itu adalah nilai ke-37 sampai ke 36 ditambah dengan 8. Berapa 36 tambah 8? Iya, 44. Lalu yang terakhir adalah 9. 9 itu adalah nilai ke-45 sampai dengan 44 tambah 6 itu berapa? Iya, 50. Jadi kita sudah dapat nilai ke dari masing-masing nilai ini. Yang dicari mediannya itu adalah nilai ke-25 tambah nilai ke-26. Nah, sekarang kita lihat nilai ke-25. Oh, ini nilai ke-25-nya itu adalah iya 6 ditambah dengan nilai ke-26. Oh, ini nilai ke-26-nya itu adalah berapa? Iya 7 dibagi dengan 2. Maka mediannya sama dengan 6 tambah 7. Berapa 6 tambah 7? Iya, 13 bagi 2. Berapa 13 bagi 2? Iya, 6,5. Maka mediannya adalah 6,5. Tadi kita sudah bahas tentang ukuran pemusatan data tunggal, yaitu median. Nah, selanjutnya adalah ukuran pemusatan data tunggal modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak atau sering muncul. Atau modus, kalau misalnya dalam daftar frekuensi, modus itu adalah nilai yang frekuensinya paling tinggi. Contoh soal. Contoh soal nomor 1. Tentukan modus dari data berikut. Ini datanya 6, 7, 9, 5, 10, 7, 9, 5, 8, dan 7. Cara mencari modus, ini datanya kita urutkan dulu. Nah, gunanya untuk mengurutkan data, jangan sampai kita salah nanti melihatnya. Jadi kita harus urutkan data terlebih dahulu. Yang pertama, kita cari nilai yang paling kecil. Ini urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Urutkan sudah, yang paling kecil itu adalah 5. Lalu kita lihat lagi, apakah ada 5? Iya, ini ada 5 lagi. Berikutnya, setelah 5, 6. Ini 6. Ada lagi 6? Iya, tidak ada 6. Lalu 7. Ini 7. Cari lagi 7? Iya, 7. Dan cari lagi? Iya. Lalu berikutnya adalah 8. Ini ada 8. 8-nya hanya ada 1. Lalu 9. 9. Ini 9. Yang terakhir adalah 10. Ini 10-nya ada 1. Nah, setelah data diurutkan, untuk mencari modus, kita tinggal lihat pengertiannya. Modus itu adalah nilai yang paling banyak atau nilai yang sering muncul. Nah, sekarang kita lihat manakah nilai yang sering muncul pada data ini setelah diurutkan. Ini mana nilainya? Iya, 7. 7 ini muncul sebanyak 3 kali. Dia lebih banyak dari nilai-nilai yang lain. Maka modus dapat 7. Bagaimana? Gampang kan? Contoh soal nomor 2. Tentukan modus pada tabel frekuensi berikut. Ini tabel frekuensinya. Sekarang coba perhatikan perbedaan soal nomor 1 dengan 2. Nah, soal nomor 1 dia tidak disajikan dalam tabel frekuensi. Maka cara kerjanya adalah kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan kalau pada tabel frekuensi biasanya datanya sudah diurutkan. Tabel frekuensi data tunggal itu biasanya datanya sudah diurutkan.
Jadi kalau misalnya datanya sudah diurutkan seperti ini 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ini sudah diurutkan. Maka untuk mencari modus pada tabel frekuensi itu adalah mencari nilai frekuensi yang paling tinggi. Mencari nilai frekuensi yang paling tinggi. Nah, sekarang kita lihat. Kita cari dulu frekuensi yang paling tinggi. Nah, frekuensi yang paling tinggi itu adalah apa? Iya, ini adalah frekuensi paling tingginya 8. 8 itu nilainya itu adalah 80. Frekuensi 8 memiliki nilai 80. Maka modusnya adalah 80. Nilai frekuensi yang paling tinggi. Jadi modusnya adalah 80 karena frekuensi yang paling tinggi di sini adalah